Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto. Tentunya di channel HPTH Official, yang mana kita akan selalu membahas tentang update terbaru, yaitu laporan-laporan untuk penyusunan laporan ya, untuk bisa diupload di aplikasi PMM sebagai bukti dukung kita untuk penilaian kinerja guru. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan laporan untuk pembina ekstrakurikuler. Di sini untuk ekskul pramuka ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada contoh laporannya di sini. Ini punya SMP Negeri 5 Palangga ya. Punya Bapak Asdinar SPD. Nah, kita lihat di sini teman-teman, untuk halaman pertama adalah cover depan. Silahkan didesain sesuai dengan selera teman-teman yang semenarik mungkin. Kemudian selanjutnya ada bab pendahuluan, yang mana di sini terkait dengan pramuka atau kegiatan ekskulnya di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri ya. Di sini sudah ada pendahuluannya. Kemudian selanjutnya untuk di halaman berikutnya, yaitu halaman 3. Nah, ini ada program kerja, yaitu 1 semester ya, tentunya dari periode Januari sampai dengan Juni tahun 2024. Di sini ada 5 kolom, yaitu yang pertama adalah nomor, program kerja, tujuan, kegiatan utama, dan alokasi waktu. Yang pertama adalah pelatihan dasar pramuka, kemudian meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota pramuka, dan juga latihan kepramukaan. Nah, di sini alokasi waktunya adalah 2 jam per pekan atau per minggu. Nah, ini merupakan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan teman-teman. Jadi teman-teman semuanya silahkan membuat program kerja sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya untuk teman-teman pembina pramuka ya. Selanjutnya di halaman berikutnya ada alokasi waktu dari Januari hingga Juni tahun 2024. Di sini ada bulan Januari, contohnya adalah bulan Januari kegiatan utamanya adalah persiapan dan sosialisasi kegiatan. Kemudian Januari sampai Juni itu adalah pelatihan dasar pramuka. Kemudian untuk bulan Februarinya ada persami, kemudian bulan Maretnya ada pengembangan keterampilan outdoor. Kemudian bulan Aprilnya yaitu ada kebersamaan dan solidaritas. Kemudian bulan Mei pengenalan lingkungan alam. Kemudian bulan Juni ada lomba pramuka tingkat sekolah. Nah, kemudian ada rincian pelaksanaan program kerja. Nah, di sini persiapan dan sosialisasi kegiatan. Nah, disesuaikan ya. Di sini tanggalnya tanggal 10 Januari 2024. Tempatnya itu ada di aula. Jika tidak memiliki aula bisa di kelas atau di ruangan yang serbaguna, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kegiatannya, yaitu pembukaan dan sambutan, kemudian penjelasan program kegiatannya seperti apa, kemudian ada sosialisasi tugas dan tanggung jawab, kemudian ada pembagian perlengkapan dan dokumen. Kemudian ada motivasi dan ice breaking, kemudian ada jadwal pelaksanaan dan kegiatan. Nah, di sini untuk bukti dokumennya itu yang pertama adalah daftar hadir peserta. Nah, itu merupakan daftar hadir seluruh anggota pramuka yang hadir dalam acara. Kemudian foto-foto sosialisasi. Kemudian ada surat izin dari orang tua, kemudian dokumen persiapan perlengkapan ya. Kemudian yang kedua ada pelatihan dasar pramuka. Nah, ini pelaksananya kapan?
di sini hari dan waktunya itu setiap hari Kamis pukul 15.30 sampai 17.30. Nah, ini untuk tempatnya ada di lapangan ya. Nah, di sana untuk kegiatannya itu ada pembentukan barisan atau pemeriksaan kebersihan, kemudian pemanasan dan senam pramuka, kemudian pelatihan keterampilan dasar, kemudian permainan edukatif. Ada simulasi pertolongan pertama juga, yaitu pengenalan dasar pertolongan pertama, simulasi penanganan cedera ringan. Nah, di sana bukti dokumennya itu ada absensi kehadiran anggota, yaitu daftar kehadiran setiap anggota pramuka, kemudian foto kegiatan, laporan kegiatan harian, kemudian evaluasi anggota. Kemudian ada persami. Nah, ini persami ini dilaksanakan pada 15 Maret tahun 2024. Ya, tempatnya itu ada di area outbound di sekitaran sekolah SMP Negeri 5 Palangga ya. Silakan teman-teman untuk kegiatan-kegiatan ini teman-teman sesuaikan dengan kegiatan yang akan teman-teman lakukan di sekolah. Tidak harus sama dengan yang ada di laporan ini ya. Ini hanya sebagai contoh penyusunannya seperti apa. Ya, di sini pembukaan dan pemeriksaan perlengkapan, ada kegiatan seperti itu. Kemudian ada pendalaman peta dan kompas. Kemudian pelatihan berkemah dan membangun shelter. Kemudian navigasi di alam bebas. Ada simulasi pertolongan darurat. Nah, ini ya. Bukti dokumennya juga sama seperti tadi, yaitu absensi kehadiran anggota, foto kegiatan, laporan kegiatan harian, kemudian nah di sini ada yang keempat tentunya kebersamaan dan solidaritas. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 Palangga ya. Jadi mungkin untuk tingkat SD tidak sebanyak ini untuk kegiatannya, silahkan disesuaikan saja. Misalkan hanya ada pelatihan dasar baris berbaris, ataupun mungkin ada outbound atau juga ada persami, silahkan itu juga dicantumkan teman-teman di laporannya. Dan jangan lupa juga untuk bukti dokumen. Nah, itu sangat penting sekali karena di sana tanpa bukti atau dokumentasi kadang-kadang tidak akan lolos validasi teman-teman. Silahkan teman-teman persiapkan sebaik mungkin. Nah, yang kelima ada pengenalan lingkungan alam. Nah, ini khusus untuk siswa-siswa SMP memang sudah intinya mereka sudah lebih dewasa dari anak-anak SD tentunya, dan untuk kegiatannya mereka tentunya lebih banyak ya, lebih proporsional juga. Jadi untuk kegiatannya untuk SMP ya memang seperti ini gitu. Beda dengan anak SD yang masih terbatas karena memang menyesuaikan juga dengan kemampuan anak tersebut. Kemudian ada juga ini lomba pramuka tingkat sekolah. Nah, misalkan ada di kecamatan mengadakan lomba, yaitu melibatkan antar sekolah, tentunya dari sekolah mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk mengikuti lomba, atau mungkin juga sekolah mengadakan lomba di sana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari siswa-siswi yang sudah mengikuti ekskul di sekolah, pemahamannya seperti apa. Silahkan boleh dilaksanakan teman-teman. Nah, itu sangat bagus sekali tentunya nanti untuk perkembangan anak juga. Di samping itu sebagai bukti kalau kita sudah melaksanakan tugas ataupun melakukan pembinaan kepada siswa-siswa tersebut dengan baik. Nah, di sini untuk SMP Negeri 5 Palangga ini ada beberapa lomba ya. Di sini sangat banyak sekali. Yang pertama itu ada lomba kemah ya. Lomba kemah, kemudian
lomba pengetahuan kepramukaan, yang mana di sana tentang sejarah, prinsip dan nilai-nilai kepramukaan. Kemudian ada juga soal tebak-tebakan ya seputar pramuka. Kemudian juga ada lomba keterampilan survival. Nah, di sana ada simulasi pertolongan pertama dan penanganan darurat, kemudian identifikasi tanaman dan hewan di alam terbuka. Kemudian ada lomba kreativitas dan seni, yaitu kerajinan tangan dari bahan alam, kemudian penampilan kesenian tradisional atau drama kepramukaan. Kemudian ada pengumuman pemenang dan penutupan. Tentunya ini acara closing seremonial bagi teman-teman yang melaksanakan perlombaan nantinya. Dan jangan lupa untuk kegiatan-kegiatan tersebut, jangan lupa untuk diambil bukti dokumennya, termasuk dari absen kehadiran, dokumen pendaftaran lomba, foto kegiatan lomba, juga laporan hasil penilaian. Nah, itu sangat banyak sekali. Jadi teman-teman silahkan nanti dikonsep seperti apanya. Ini ada tantangan dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini sebagai guru pembina ekstrakurikuler pramuka, saya menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi atau meningkatkan efektivitas dan kualitas kegiatan pramuka di sekolah ini. Berikut adalah narasi tentang tantangan yang dihadapi beserta rencana tindak lanjut yang akan diimplementasikan tentunya di sini teman-teman. Silahkan di sini ada tantangannya, silahkan ditulis tantangannya apa saja. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian ada dokumentasi kegiatan. Nah, silakan di sini teman-teman persiapan sosialisasi kegiatan itu fotonya seperti apa ya. Contohnya silakan teman-teman dokumentasi dulu, silakan kemudian dilampirkan di pelaporannya. Nah, ini dokumentasi juga ya, di sini dijadikan satu lah intinya di sini teman-teman untuk foto-fotonya itu. Kemudian ada bukti dokumen kegiatan di sini terkait dengan daftar hadir, surat izin dari orang tua juga. Ya, di sini disilakan dilampirkan ya. Kemudian persiapan dan sosialisasi kegiatan, ada absen kehadiran anggota juga di sini sangat banyak sekali. Ada evaluasi anggota juga luar biasa. Kemudian ya mungkin seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya mungkin tidak lebih banyak dari laporan yang ini teman-teman. Mungkin ini sebagai gambaran buat teman-teman saja. Untuk laporannya sebenarnya bisa dikonsep lebih baik dari laporan ini. Saya tidak bilang laporan ini jelek atau gimana, enggak, cuma disesuaikan dengan kondisi teman-teman di sekolah. Kadang-kadang kan kita di sekolah melaksanakan kegiatannya itu tidak semua yang ada. Kadang-kadang kita sesuaikan, misalkan hanya perlombaan, misalkan ada lomba baris berbaris, ada PBB tongkat, kemudian ada lomba yel-yel. Nah, itu silahkan disesuaikan teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja ya dari saya. Tidak banyak yang bisa kita bahas di video kali ini. Mungkin sekedar flashback atau gambaran buat teman-teman dalam menyusun pelaporan untuk pembina ekstrakurikuler ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya, dan bagi teman-teman yang mungkin menginginkan contoh laporan ini, silakan japri saya di Telegram ya, boleh silakan gabung dulu di grup, kita akan sharing di sana. Nanti misalkan ada webinar yang bersertifikat, nanti saya akan share di sana. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.